Halo semua, kali ini kita akan bahas tentang perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri adalah sama, yakni pertukaran barang dan jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Dalam perdagangan terdapat perbedaan mata uang yang dipergunakan untuk kegiatan transaksi keuangan dengan negara lain. Sehubung dengan itu, diperlukan adanya satuan mata uang yang sama sehingga mata uang kedua negara dapat dikonversikan ke dalam mata uang lain dengan menggunakan satuan ukur nilai tukar mata uang yang disebut dengan kurs. Nilai tukar merupakan salah satu indikator penting yang mempengaruhi stabilitas suatu perekonomian. Penentuan kurs valuta asing adalah suatu yang amat penting bagi para pelaku pedagang internasional karena kurs valuta asing sangat mempengaruhi jumlah biaya yang dikeluarkan serta besarnya manfaat yang diperoleh dalam transaksi barang dan jasa. Transaksi perdagangan luar negeri merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam suatu perdagangan yang lazim dikenal dengan perdagangan ekspor-impor. Perdagangan ini merupakan suatu transaksi sederhana, yakni membeli dan menjual barang antar pengusaha yang masing-masing bertempat tinggal di negara-negara yang berbeda. Kegiatan perdagangan tidak pernah terlepas dari kehidupan masyarakat, terutama dalam pemenuhan akan barang dan jasa. Namun, tidak semua barang dan jasa yang dibutuhkan tersedia di dalam suatu negara. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antar negara, ditinjau dari kedudukan geografis masing-masing negara yang mengakibatkan adanya perbedaan pada sumber daya alam, sumber daya manusia, tingkat harga, dan struktur ekonominya, sehingga barang dan jasa yang diproduksi pun berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak diproduksi sendiri, maka suatu negara melakukan pembelian barang dan jasa dari negara lain. Realisasi dari pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa tersebut adalah dengan melalui perdagangan internasional. Perdagangan luar negeri selalu menimbulkan dua aktivitas utama, yaitu ekspor dan impor. Dari aktivitas ekspor-impor ini kemudian timbullah pertanyaan, bagaimana cara melakukan pembayaran dalam transaksi perdagangan tersebut? Sebelum membahas cara-cara pembayaran dalam perdagangan luar negeri, baik kita tahu terlebih dahulu faktor penyebab terjadinya perdagangan luar negeri ini. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembayaran luar negeri ini diantara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembeli dan penjual terpisah oleh batas negara. Yang kedua, adanya perbedaan mata uang pada masing-masing negara. Yang ketiga, komunikasi antar negara dengan teknologi mutakhir begitu cepat, namun pengangkutan barang, terutama yang berbobot berat, tinggi, dan berukuran besar masih menyita waktu. Pembayaran luar negeri adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan luar negeri berdasarkan kesepakatan yang telah diperundingkan sebelumnya. Pembayaran luar negeri pada umumnya dilaksanakan melalui bank. Hal ini dikarenakan secara tunai dirasakan kurang praktis jika digunakan untuk lalu lintas perdagangan luar negeri. Oleh karena itu, muncullah cara-cara pembayaran lain. Indonesia, berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang tata cara ekspor-impor dan lalu lintas devisa, cara pembayaran dalam transaksi ekspor-impor dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, pembayaran di muka. Yang kedua, perhitungan kemudian. Yang ketiga, wesel inkasso. Yang keempat, konsiasi. Yang kelima, letter of.
Yang ketujuh, cara pembayaran lain yang lazim di dalam perdagangan luar negeri sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pada dasarnya, pemerintahan tidak membatasi penggunaan cara pembayaran lain berdasarkan kesepakatan bersama. Bahkan memberikan kelonggaran-kelonggaran agar frekuensi kegiatan perdagangan luar negeri semakin meningkat untuk menambahkan devisa negara dan berguna bagi jalannya pembangunan nasional. Dengan demikian, eksportif maupun importif yang akan melakukan transaksi perdagangan dapat memilih salah satu cara pembayaran yang ada yang dipandang sesuai dengan memberikan banyak keuntungan. Adanya perdagangan antar bangsa dunia merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan. Keterbatasan sumber daya, pergeseran selera, kemajuan teknologi, serta perbedaan keunggulan komparatif antar negara menjadi beberapa alasan terjadinya transaksi perdagangan internasional. Keuntungan dalam perdagangan yaitu menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tata cara perdagangan dalam negeri berbeda dengan perdagangan internasional. Hal itu disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, antara lain perbedaan mata uang. Mata uang setiap negara berbeda, salah satu dengan tata cara perdagangan dalam negeri berbeda dengan perdagangan internasional. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, antara lain perbedaan mata uang. Mata uang setiap negara berbeda antara satu dengan yang lain. Faktor selanjutnya, pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan. Barang harus dikirim atau diangkut dari suatu negara ke negara lain melalui bermacam-macam peraturan, seperti peraturan pabean. Peraturan-peraturan ini mengandung berbagai pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah, sehingga antara satu negara dengan negara lain tidak jarang terdapat perbedaan dalam hukum, takaran dan timbangan, mata uang, dan lain sebagainya. Perdagangan antar negara untuk melindungi pertumbuhan sektor ekonomi dalam negeri, misalnya untuk melindungi sektor industri dan pertanian, atau mungkin juga bertujuan untuk penghematan pemakaian devisa negara sehingga perdagangan internasional dibatasi pada barang yang sangat perlu saja. Pembatasan macam ini dapat dianggap sebagai pembatasan yang didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata dan bukan untuk pencapaian tujuan politik luar negeri tertentu.